Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi anggaran piutang dari Bapak Ropal Torres. Anggaran piutang ini berisi tentang jenis piutang. Dan jenis piutang ini ada dua macam, yaitu yang pertama piutang usaha atau account receivable yang timbul karena adanya penjualan barang atau jasa secara kredit, atau bisa dibilang uang belum kita terima tapi barangnya sudah di pembeli atau pelanggan, seperti itu. Dan yang kedua piutang wesel atau notes receivable. Piutang ini didukung janji tertulis dalam bentuk wesel, contohnya piutang uang muka. Selanjutnya, manfaat anggaran piutang. Manfaat anggaran piutang ini ada 4 poin, terlihat di slide ini ya. Yang pertama, memperlancar dan memperbesar omset penjualan. Tapi ingat, kegiatan penjualan adalah ujung tombak dari perusahaan. Poin kedua, memperkuat daya saing bisnis terhadap saing atau yang tidak punya kebijakan dan anggaran piutang dalam usahanya. Poin ketiga yaitu membuka kesempatan untuk perluasan pangsa pasar atau pelanggan. Selanjutnya yang keempat yaitu peningkatan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Lanjut, penyusunan anggaran piutang. Anggaran piutang ini ada 6 hal penting dalam penyusunannya. Yang pertama, batas maksimal atau piutang yang diberikan untuk berbagai tingkatan jenis debitor digolongkan berdasarkan risiko tidak memenuhi kewajiban sesuai janji. Dan yang kedua, jangka waktu kredit. Contohnya model angsuran 2 atau 10 atau net 30, yang artinya jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sesudah barang diserahkan, maka debitur akan mendapatkan potongan 2% dari harga jual, dan pembayaran tersebut selambat-lambatnya dilakukan dalam waktu 30 hari setelah penyerahan barangnya. Makin panjang waktunya, makin besar pula piutang usahanya yang tertanam, dan makin besar pula risiko dari piutang usaha tersebut. Yang lanjut, poin ketiga, volume barang yang dijual secara kredit. Atau semakin besar volume barang yang dijual secara kredit, maka semakin besar pula anggaran dalam piutang usaha dan semakin besar pula risiko bisnis atau bisnis risk perusahaan tersebut. Yang keempat, standar kredit, atau semakin ketat standar kredit yang diberlakukan, atau seperti umur pekerjaan, ada atau tidaknya aset yang jadi jaminan gagal bayar, maka semakin kecil piutang yang dianggarkan dan semakin kecil pula resiko kerugian piutang. Yang kelima, pemberian potongan atau diskon. Pemberian potongan atau diskon ini pada penjualan akan mempengaruhi besar atau kecilnya investasi dalam anggaran piutang. Jika makin besar diskon diberikan, maka akan memperkecil kemungkinan piutang usaha yang tertanam, atau sebaliknya. Yang keenam, kebijakan penagihan piutang, yaitu kebijakan penagihan piutang secara aktif dapat memperkecil piutang usaha yang tertanam. Harus rajin dan pintar menagih agar perusahaan tidak menanggung risiko bisnis yang berkepanjangan. Selanjutnya, ilustrasi dalam penyusunan anggaran piutang. Bisa dilihat dalam PPT ini.
Di bawah ini adalah data realisasi dan anggaran jualan PT Kelinci Ngebut selama Q1 tahun 2017. Realisasi Desember 2016 berjumlah Rp80.000. Anggaran Januari 2017 berjumlah Rp85.000. Februari 2017 Rp90.000 dan Maret 2017 Rp95.000. Syarat pembayaran adalah sebagai berikut: 50% tunai, 40% kredit sebulan, dan 10% kredit 2 bulan. Selanjutnya 1% diperkirakan tidak tertagih dari piutang usaha bulan yang bersangkutan. Langkah pertama, menyusun perhitungan anggaran piutang usaha atau kotor tiap bulan di Q1. Januari, 50% dikali Rp85.000 ditambah 10% dikali Rp80.000 ya. Maaf, salah. Sama dengan Rp50.500. Untuk yang Februari, 50% dikali Rp90.000 ditambah 10% dikali Rp85.000 yang hasilnya yaitu Rp53.500. Untuk Maret, 50% dikali Rp95.000 ditambah 10% dikali Rp90.000 yang hasilnya Rp56.500. Langkah kedua, menyusun perhitungan taksiran piutang tak tertagih tiap bulan dan cadangan penghapusan piutang tiap bulan di Q1. Untuk Desember 2016 sama dengan 1% dikali Rp80.000 hasilnya Rp800. Januari, 1% dikali Rp85.000 hasilnya Rp850. Februari, 1% dikali Rp90.000 hasilnya Rp900. Dan Maret, 1% dikali Rp95.000 sama dengan Rp950. Terlihat di sampingnya juga ada penjelasan tentang cadangan penghapusan piutang usaha. Januari yaitu Rp800 ditambah Rp850 yang hasilnya sama dengan Rp1.650. Untuk Februari, Rp850 ditambah Rp900 sama dengan Rp1.750. Maret, Rp900 ditambah Rp950 sama dengan Rp1.850. Untuk langkah ketiga, yaitu menyusun anggaran piutang usaha bersih dengan menggunakan hasil akhir kedua langkah sebelumnya. Ada tabel di bawah ini ya. Yang tabel ini dari anggaran piutang usaha PT Kelinci Ngebut untuk kuartal pertama tahun 2017. Di bawah ini terdapat keterangan tentang biaya piutang usaha, cadangan penghapusan piutang, dan piutang usaha bersih. Untuk piutang usahanya pada bulan Januari berjumlah Rp50.500. Selanjutnya di bulan Februari berjumlah Rp53.500 dan bulan Maret Rp56.500. Cadangan penghapusan piutang tercantum untuk bulan Januari ada Rp1.650, Februari
Rp1.750 dan Maret Rp1.850. Untuk jumlah dari piutang bersih ini untuk pada bulan Januari ini berjumlah Rp48.800, Rp48.850, maaf salah. Dan untuk bulan Februari berjumlah Rp51.750. Dan untuk bulan Maret berjumlah Rp54.650. Di bawah ini ada contoh latihan soal. Yang pertama, contoh soalnya. Anggaran penjualan yang dimiliki PT Naga Kembar selama Q1 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Januarinya berjumlah Rp18 juta. Februari berjumlah Rp32 juta. Dan Maret berjumlah Rp22 juta. Berdasarkan sejarah perilaku pembayaran pada pelanggannya, yang pertama adalah 60% dari penjualan tiap bulan dapat terkumpul dalam waktu 10 hari setelah bulan jualan. Yang kedua, 25% dapat terkumpul dalam waktu di atas 10 hari dalam bulan yang sama di poin A, yaitu di dalam bulan setelah bulan jualan. Yang ketiga, 15% dapat terkumpul pada bulan kedua setelah bulan jualan. Diketahui syarat pembayaran untuk semua pelanggannya adalah 10 atau net 30. Hitunglah anggaran piutang yang tertagih tiap bulan. Selanjutnya contoh soal yang kedua, yaitu dari CP Amagi Farm menyusun tentang laporan realisasi jualannya pada Januari dan Februari 2017 dan membuat anggaran jualannya pada Maret sampai dengan Mei 2017 ini adalah sebagai berikut. Realisasi Januari sama dengan Rp500.000, realisasi Februari sama dengan Rp700.000, dan anggaran Maret Rp600.000. Untuk anggaran April Rp800.000 dan anggaran Mei Rp900.000. Syarat pembayaran 50% tunai dan 50% lagi kredit. Dan dari kredit tersebut dijadwalkan akan diterima 80% sebulan setelah jualan dan 20% 2 bulan setelah penjualan. Untuk contoh soal yang ketiga, selama 4 bulan terdapat anggaran penjualan dari PT Prince Eugen sebagai berikut. September Rp1 juta, Oktober Rp1.200.000, November Rp1.800.000, dan Desember Rp1.500.000. Syarat pembayaran pembelian barangnya 40% tunai dan 60% kredit. Dari bagian 60% kredit tersebut, 50%-nya dibayar dalam jangka waktu sebulan, 30%-nya dibayar dalam jangka waktu 2 bulan, dan 20%-nya dibayar dalam jangka waktu 3 bulan. Di sini kita diminta untuk menyusun anggaran piutang untuk 4 bulan tersebut. Baiklah, saya akhiri pemaparan materi dari anggaran piutang ini. Maaf jika ada salah kata atau perbuatan atau salah dalam ucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.